Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya harus mengupload lagi video kali ini karena ada kabar gembira buat teman-teman semua, khususnya bagi penggemar sepak bola tim nasional Indonesia. Ini yang sudah dinanti-nantikan, ya. Rasa penasaran tidak sabar lagi, yang semua menanyakan juga termasuk kepada saya, kapan Bung Jordi Amat dan Sandy Walsh ini akan diambil sumpah setelah Presiden Jokowi menandatangani surat mereka, ya, Kepres sudah turun dan ini masih terus, ya, menggantung, ya. Padahal katanya apa susahnya, tinggal ambil sumpah kemudian mereka menjadi warga negara Indonesia. Dan seperti yang sudah saya bilang di konten-konten saya sebelumnya bahwa mungkin saja ada perlu kesabaran di sini tanggal 15 dan pasti tidak akan sampai pada tanggal 20. Karena tanggal 20 itu kan batas untuk pengiriman nama-nama pemain ke AFF, di mana Indonesia akan ikut ambil bagian di Piala AFF pada tanggal 20 mungkin akan mulai, ya, Desember sampai 16 Januari 2023. Nah, kita kan akan bermain pada tanggal 23 Desember itu melawan Kamboja sebagai tuan rumah kita. Dan akhirnya teman-teman, ya, ini kabar yang bagus sekali, ya. Jordi dan Sandy Walsh akan diambil sumpah. Ini resmi, ya. Tidak lagi ini kabar yang tidak ada jaminan misalnya, ya, atau orang bilang ini hoax. Enggak. Saya selalu memberitakan dengan benar. Ini A1. Kalau saya di konten saya ini nggak ada, ya, bicara hoax-hoax dan apa, ini pasti, ya. Hari Kamis 17 November jam 13.00 itu, ya, di Kemenkumham, kantor wilayah DKI Jakarta, dua sosok pemain Jordi Amat dan Sandy Walsh akan resmi mengambil sumpah, resmi menjadi warga negara Indonesia dan diambil sumpahnya, ya. Dan ini luar biasa, pasti akan disambut dengan wah, gegap gempita, ya, bagi para pendukung. Wah, pasti akan tepuk tangan dan senang, berterima kasih bahwa semua upaya ini sudah berjalan dengan baik dan pada waktunya. Memang indah selalu, ya, waktunya selalu indah, ya. Di saat kita sedang menanti, kemudian tanggal 20 itu semakin dekat, Jordi dan Sandy diambil sumpah. Jadi terima kasih tentunya untuk semua pihak ini yang digaungkan atau dibicarakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Muhammad Iryawan, yang senang sekali tentunya berterima kasih kepada Pak Presiden, ya, semua unsur yang terlibat, Kemenkumham, Pak Yasona Lawli di sana sebagai Menteri, Pak Menpora, ya, Zainuddin Amali, semua di sini, di Komisi 3 DPR RI, Komisi 10 DPR RI yang juga sudah memuluskan semua langkah-langkah ini, di Sekretariat Negara, ya. Dan akhirnya waktunya tiba juga. Dan Jordi bersama dengan Sandy sudah resmi bisa mengenakan kostum tim nasional. Ini seperti dalam foto ini, kedua pemain dengan tim nasional ini upaya juga dari seorang Bung Hassani Abdul Ghani, salah satu exco yang bekerja keras mengurusi mereka bolak-balik Jakarta, ya, ke Belanda sana, mungkin ke Belgia untuk menemui mereka, bernegosiat. Ini akhirnya tuntas. Saya juga hubungi tadi kepada Bang Hassani untuk menanyakan bagaimana komentar dia, dan dia bilang, aduh, senang sekali. Akhirnya, kata beliau, itu penantian yang begitu panjang berakhir dan dia lega. Karena juga banyak pasti orang yang menanyakan kepada beliau ini. Karena ini kan di era beliau yang wah terus, ya, bolak-balik ini, yang termasuk dengan Sain Patinama juga yang dia urus, dan akhirnya duanya sekarang oke. Nah, bagaimana dengan Sain Patinama? Ini kan kalau dua ini sudah akan diambil sumpah pada hari Kamis itu. Nah, konon kalau soal Sain ini kan DPR RI Komisi 3 dan Komisi 10 sudah oke, sudah merekomendasi. Sekarang ada di tangan Presiden, dan kabar terakhir ini Presiden segera, karena masih sibuk Presiden di Bali sana kan. Tanggal 20 yang masih berlangsung, ya, mungkin selesai, ya, Presiden akan mendatangani ini sebelum tanggal 20 lah, mungkin akan diupayakan, ya. Ini akan diupayakan untuk ditandatangani, Kepres turun, dan
Sain Patinama akan menyusul untuk diambil sumpah. Siapa tahu Sain di tanggal 19 ya. Siapa tahu setelah Jordi tanggal 17 bersama dengan Sandi, dan Sain mengikuti di tanggal 19 ya. Atau tanggal 20 pun nggak apa-apa. Batas akhir kan, dia ambil sumpah pagi atau siang, ya sorenya dikirim list pemain-pemain Indonesia. Kan belum 23, mungkin masih diberikan waktu oleh AFF, bisa sampai 50 pemain ditulis, dikirim, didaftar kan, masuk. Nanti 23 pemain itu sehari menjelang pertandingan masih bisa berubah, masih nama-nama ini dimasukin kan. Itu 1 kali 24 jam. Nah, jadi di saat kita akan menghadapi Kamboja pada tanggal 23 Desember, tanggal 22 baru nama-nama ini masih bisa diresmikan untuk yang sebenarnya bagi tim nasional kita. Tapi yang pasti ya teman-teman ya sudah boleh tersenyum, bergembira bahwa Jordi dan Sandi masuk dari bagian tim kita yang diasuh oleh Sintayong. Kabar ini juga pasti akan langsung sampai ke telinga Sintayong. Dan Sintayong akan bergembira pasti. Karena ini yang juga dia tunggu-tunggu ya. Selama ini dia butuh Jordi di belakang ya untuk menambah kekuatan, dan dia juga butuh Sandi juga di belakang bisa bermain di gelandang bertahan dan bek kanan. Jadi bagi STY banyak amunisinya di belakang menjadi kuat untuk lini pertahanan kita, karena kita tahu bersama kan kita masih punya Fakhrudin, kapten ke-11 dari Rizky Ridho, apalagi kalau ada Elkan Bagot ya, kalau dia diizinkan untuk datang oleh klubnya. Di kanan ada Asnawi, masih bisa ada Pratama Arhan ya, Rahmat Irianto juga masih bisa dimainkan ke belakang, bahkan seorang Yakob Sayuri ya, bukan saja bisa bermain di flank atau di wing kanan atau wing kiri, dia bisa bermain juga di lawan Curaçao ya, kita lihat bahwa dia bisa bermain di belakang, mengisi posisi Asnawi ketika Asnawi bermasalah dengan belum bugar, dialah yang bermain di belakang, bisa bermain di kiri, bisa bermain di kanan. Keuntungan besar bagi STY yang memiliki seorang Yakob Sayuri, apalagi sekarang sudah datang dengan Jordi dan Sandi. Belum lagi kalau Sain Patinama bergabung, wah ini akan lebih solid, lebih kuat di pertahanan kita. Ya, kalau untuk pemain-pemain Thailand atau pemain Vietnam ya untuk masuk ke dalam ya agak sulit ya. Untuk bisa menembus jika Jordi ada di sana bersama dengan Fakhrudin atau dengan Elkan Bagot, atau kalau Elkan Bagot tidak ada masih ada Rizky Ridho yang bisa bermain di belakang kalau dengan 3 back. Dan kita akan nantikan ya, kalau mereka ambil sumpah nantinya mungkin saja ada live, ini kan jauh lebih bagus kalau disiarkan langsung, dan itu akan ditunggu-tunggu oleh banyak orang, banyak penggemar ya, yang militan terhadap tim nasional kita. Nah, kabar terakhir juga yang saya dapat ya dari salah satu teman saya, Eko, yang ada di PSSI, Humas PSSI ya. Saya berbicara tadi dengan dia memberitakan bahwa ini Bang jam 1 siang hari Kamis ya. Dan bagaimana? Apakah mereka akan secara virtual atau online di sini? Mereka akan ada di negara masing-masing untuk diambil sumpah ya. Tetapi Ketua Umum PSSI Iwan Bule itu akan mengupayakan mereka datang ke Indonesia ya. Besok ya, Kamis, lusa ya, mereka sudah bisa tiba di Indonesia. Kalau diberitakan dari sekarang ya, mereka mengurusin tiket besok ya, berangkat ya besok ya, sampai pada Kamis ya untuk ambil sumpah ya. Kalau mereka datang tuh jauh lebih bagus, Jordi dan Sandi, dan mungkin juga akan seluruh pengurus PSSI ya, mungkin Esko atau dengan Pak Ketua lah yang akan mendampingi mereka, akan melihat ini sejarah tentunya untuk seorang Jordi dan Sandi yang akhirnya setelah begitu lama ya, hampir setahun untuk pengurusan mereka ini ya, sangat alot ya, dan mereka sudah resmi mendapatkan paspor, mendapatkan KTP, dan mereka sudah bisa mengenakan kostum tim nasional, bermain di tim nasional senior, dan diupayakan juga Sandi. Kalau Jordi saya rasa dia bermain karena Liga Super Malaysia kan sedang libur. Untuk AFF Jordi akan bermain. Tinggal Sandi, kita akan tunggu apakah diizinkan oleh klubnya Cafe Michelen di Belgia untuk bermain. Kalau Sain juga disusul untuk diambil sumpah ya, ketika Kepresnya turun ya, Sain bisa bermain karena Liga Norwegia itu kan sedang libur juga ya, karena ada Piala Dunia. Ya, kita akan lihat nantinya ya. Yang pasti ini berita yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena semua kan setiap hari menanyakan ini proses ya naturalisasi ini bagaimana ya. Setelah kedua pemain ini ya, Jordi dan Sandi melalui tahapan-tahapan yang mereka lewati
dan setelah dari DPR RI, ya Komisi 3 dan 10, kemudian sampai lagi ke Sekretariat Negara, Presiden sudah teken, dan ini agak lama, agak mandek kan, ya mungkin ada berapa minggu, ya hampir 1 minggu, 2 minggu, ya sebelum nanti ada kepastian pada hari Kamis tanggal 17, ya November ini, di mana mereka akan diambil pengucapan sumpah mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Selamat sekali lagi, ya untuk semua yang sudah membantu bagi kedua pemain ini sehingga terwujud mereka akan diambil sumpah, dan juga selamat kepada Jordi dan Sandi, ya sudah menjadi warga negara Indonesia. Ini kan soal waktu saja pada hari Kamis, ya kita akan nantikan bersama, ya. Buat Anda juga ingin memberikan komentar-komentar, silakan, ya tentunya dengan euforia yang luar biasa, ya ketika diketahui bahwa Jordi dan Sandi sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sampai di sini info yang saya harus berikan kepada teman-teman tentang Jordi dan Sandi yang sudah akan dinaturalisasikan, ya pada hari Kamis tanggal 17 November jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi mereka akan diambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham di DKI Jakarta. Dengan Bung Ropan, ciao.